play cha-cha-cha. Okay, very good. And now, before we start our lessons, it's better we pray. Let's pray together. Dear Almighty God, thank you for your blessing until this time. Now we want to study. Please open our heart and our mind to receive the lesson well. Bless our teachers, our parents, and all of us. Forgive us for all our sin. Thank you God. Amen. Oke anak-anak, agar lebih semangat, mari kita tepuk PPK. Ayo semua stand up. Kita mulai. Tepuk PPK. Religius, nasionalis, mandiri, gotong royong, integritas. Salam PPK. Salam cerdas, berkarakter, menyenangkan, luar biasa, hebat. Tepuk semangat. Semangat. Salam literasi. Ayo membaca. Oke, Miss mau tanya juga, mana semangatmu? Ini semangatku. Oke, harus semangat ya nak untuk belajar hari ini. Oke anak-anak, Miss kita kembali belajar tema 1 subtema 4 pembelajaran yang pertama. Dengarkan penjelasan Miss Nopi. Kamu sudah mengetahui cara perkembangbiakan dan daur hidup hewan pada pembelajaran sebelumnya. Nah anak-anak, sekarang kita mengamati bersama-sama. Mari kita perhatikan gambar berikut, kemudian nanti Miss akan bacakan teksnya. Nah anak-anak, gambar apakah yang ada di layar handphone? Iya, ini adalah pertumbuhan tanaman. Tanaman sama dengan makhluk hidup lainnya yang mengalami pertumbuhan. Tanaman pun memiliki daur hidup dan cara yang berbeda dalam perkembangbiakan. Ada tanaman yang mengalami perkembangbiakan secara alami, ada juga tanaman yang mengalami perkembangbiakan secara buatan. Perkembangbiakan alami dapat dengan biji atau tunas. Selain itu juga dapat dengan umbi atau spora. Contoh tumbuhan yang berkembang biak alami dengan biji adalah pohon mangga, jeruk, dan semangka. Tanaman yang berkembang biak dengan tunas contohnya pohon pisang, bambu, dan cocor bebek. Perkembangbiakan buatan adalah proses perkembangbiakan tumbuhan dengan bantuan manusia. Salah satu contoh perkembangbiakan tumbuhan dengan bantuan manusia adalah pencangkokan. Nah anak-anak, pernahkah melihat gambar seperti ini? Ini adalah gambar pencangkokan tumbuhan. Jadi kita berlatih, selain cara berkembang biak yang berbeda-beda, tumbuhan juga memiliki bentuk dan warna daun yang berbeda-beda. Mari kita mengenal berbagai tumbuhan dan cara perkembangbiakannya. Caranya dengan membuat buku yang berisi berbagai macam daun di sekitarmu. Sekarang anak-anak perhatikan jenis daun berikut, nanti kamu salin di buku catatan tematik kamu. Daun yang pertama adalah daun dari tanaman pohon mangga. Cara berkembangbiakannya adalah dengan biji. Jenis tanaman yang kedua ini adalah daun dari cocor bebek. Cara berkembangbiakannya adalah dengan tunas. Selanjutnya adalah gambar ketiga, ini adalah jenis daun dari tanaman tomat. Cara berkembangbiakannya adalah dengan biji. Gambar yang keempat, ini adalah jenis daun dari tanaman cabai. Apakah anak-anak pernah melihat? Iya, cara perkembangbiakan tanaman cabai adalah dengan biji. Nah selanjutnya adalah gambar kelima. Anak-anak perhatikan, ini jenis daun dari tanaman mana nak? Dari tanaman pohon pisang ya. Ini pasti anak-anak sering lihat. Cara perkembangbiakan pisang adalah dengan tunasnya. Selanjutnya adalah gambar keenam. Anak-anak lihat, ini adalah jenis daun dari tanaman bambu. Cara berkembangbiakan tanaman bambu juga dengan tunas. Selanjutnya adalah tanaman ketujuh. Anak-anak tahu ini dari mana? Iya, ini adalah jenis daun tanaman kentang. Cara berkembangbiakan tanaman kentang adalah dengan umbi. Selanjutnya tanaman keenam adalah tanaman lumut. Lihat daunnya nak ya. Cara perkembangbiakan tanaman lumut adalah dengan spora. Apakah anak-anak pernah melihat jenis daun dari yang Miss kasih semua? Iya, jangan lupa nanti disalin ya nak. Kemudian kita lanjutkan. Daun kering dapat digunakan sebagai hiasan. Menghias gambar dengan tempelan daun kering itu disebut juga kerajinan mozaik. Mari kita ikuti langkah-langkah berikut untuk membuat contoh kerajinan mozaik. Yang pertama, anak-anak boleh mengambil beberapa helai daun kering. Kemudian anak-anak robek daun kering tersebut menggunakan tangan atau gunting. Selanjutnya, tempelkanlah potongan daun tersebut pada gambar berikut. Nah, kita siapkan dulu tadi gambarnya nak ya. Nah, sekarang kita berlatih. Biji merupakan salah satu bagian tumbuhan. Biji tanaman berbeda-beda bentuk dan warnanya. Biji-biji yang sangat indah dapat dimanfaatkan untuk membuat karya kerajinan mozaik. Berbagai jenis daun
dan biji adalah ciptaan Tuhan yang harus kita syukuri. Salah satu contoh kerajinan mozaik yang indah ada pada gambar berikut ini. Ini adalah gambar hewan dan tumbuhan yang dibuat menjadi karya mozaik dengan menggunakan biji-bijian. Anak-anak boleh ganti juga dengan menggunakan daun-daunan kering yang kamu tempel menjadi karya mozaik. Paham ya anak-anak Miss? Baiklah anak-anak Miss, kita lanjutkan pembelajaran tematik kita, yaitu tema matematika perkalian dengan cara bersusun. Minggu lalu Miss sudah suruh anak-anak untuk kembali menghafal tabel perkalian 1 sampai 10. Sudahkah anak-anak hafal? Iya, jangan lupa kembali menghafal perkalian 1 sampai 10 supaya kita bisa mengerjakan soal-soal perkalian berikut dengan cara bersusun. Nah, di sini Miss sudah kasih 4 contoh. Kita kerjakan dari soal nomor 1. 382 dikali 3 sama dengan berapa? Masih ingat ya, kita susun dulu dengan cara seperti ini. 3 karena satuan dia harus di bawah satuan yaitu 2. Jangan pernah meletakkan satuan di bawah puluhan atau ratusan. Ya nak ya, cara penempatannya harus dengan satuan. Nah, bagaimana cara mengerjakan selanjutnya Miss Nopi? Kita kerjakan sama seperti penjumlahan dan pengurangan, dimulai dari satuan. Berarti 3 dikali 2. Berapa anak-anak 3 dikali 2? Jawabannya adalah 6. Good. Selanjutnya adalah 3 dikali 8. Berapa 3 dikali 8 anak-anak? Coba dihitung. Jawabannya adalah 24. Ingat, 24 ini ada puluhan, ada satuan kan anak-anak? Jadi yang manakah kita tulis, yang manakah kita simpan anak-anak? Masih ingat? Pasti ingat. Jadi yang kita tulis adalah 4 karena dia satuan. Nah 2 sebagai puluhan kita simpan. Ingat ya. Kemudian kita kalikan lagi. 3 dikali 3 sama dengan berapa anak-anak? 3 dikali 3 sama dengan 9. Jangan lupa yang kamu simpan yaitu 2. Maka 9 ditambah 2 sama dengan 11. Karena ini sudah ribuan, jangan lupa menempatkan titik di antara ribuan dan ratusannya. Dapatlah hasilnya 1146, pindahkanlah ke soalnya. Jadi 382 dikali 3 sama dengan 1146. Oke, agar lebih paham kita lanjutkan lagi mengerjakan soal nomor 2. 746 dikali 2. Nah ini perkalian 2 ya. Ayo kita kerjakan bersama-sama. 2 dikali 6 sama dengan 12. Ingat, satuan ditulis 2, puluhan disimpan 1. Kemudian 2 dikali 4. Berapa anak-anak Miss? 2 dikali 4 sama dengan 8. Jangan lupa yang kamu simpan, tambahkan menjadi 9. Oke, selanjutnya 2 dikali 7. Ayo anak-anak, berapakah 2 dikali 7? Jawabannya adalah 14. Tidak usah lagi disimpan. Kenapa Miss tidak disimpan? Karena perkaliannya angka yang mau kita kali sudah habis kan? Jadi kalau sudah habis langsung turunkanlah semua angkanya. Jangan lupa juga meletakkan titik di antara ratusan dan ribuan. Jadi hasilnya 1492. Jangan lupa pindahkan ke soalnya. Paham anak-anak? Oke, kita lanjutkan mengerjakan soal nomor 3. 920 dikali 4. Letakkan dulu dengan cara bersusun seperti ini. Kemudian mari kita kerjakan secara bersama-sama. Kita mulai. 4 dikali 0 sama dengan berapa anak-anak? Ingat, apapun yang dikalikan dengan 0 hasilnya tetap 0. Oke, kemudian 4 dikali 2 berapa anak-anak? Coba dihitung. Iya, jawabannya adalah 8. Tidak usah disimpan karena dia cuma ada satuan. Kemudian 4 dikali 9. Ayo, berapa anak-anak? Coba diingat lagi. Berapa 4 dikali 9? Maka jawabannya adalah 36. Apakah 36 perlu kita simpan lagi, nak? Tidak kan, karena angka yang mau kita kali sudah habis. Maka langsunglah diturunkan 36. Jangan lupa letakkan titik. Jadi 920 dikali 4 sama dengan 3680. Nah, ingat ya nak, jika sudah dapat hasilnya jangan lupa dipindahkan ke soalnya. Oke, soal terakhir adalah soal nomor 4. 356 dikali 5. Ayo kita kerjakan lagi secara bersama-sama. Kita mulai. 5 dikali 6 sama dengan berapa anak-anak? Coba dihitung. Jawabannya adalah 30. Maka tulis 0, simpan 3. Ya kan? Kemudian 5 dikali 5 sama dengan berapa? Ayo dihitung lagi.
Jawabannya adalah 25. Nah, tambahkan dengan yang kamu simpan. Berarti 25 ditambah 3 sama dengan 28. Berapa yang kita tulis? Tulislah 8, simpanlah 2. Nah, selanjutnya 3 dikali 5. 3 dikali 5 sama dengan 15. Maka 15 ditambah 2. Ya kan, ada yang kita simpan menjadi 17. Langsung kita tuliskan semua 17. Karena tidak ada lagi bilangan yang mau kita kalikan. Jangan lupa letakkan titik di antara ratusan dan ribuannya. Maka 356 dikali 5 hasilnya adalah 1780. Nah, seperti inilah cara mengerjakan soal perkalian dengan cara bersusun. Anak-anak boleh latihan lagi di rumah. Kalau kurang paham, kamu boleh tanya sama orang tua, kakak, atau abangmu. Bisa ya anak-anak Miss? Besok kita kerjakan lagi soal perkalian berikut, bercara bersama-sama, dan soal latihannya, PR-nya jangan lupa dikerjakan di buku catatan matematika. Selamat belajar anak-anak, semangat! Goodbye, 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 students. See you, see you, see you, see you, see you, see you, students. Let's pray together. Let us pray. Dear Almighty God, thank you for your blessing until this time. Now we have finished our lesson and we want to continue our activities again. Please bless us, bless our teachers, our parents, and all of us. Forgive us for all our sin. Thank you God. Amin. Oke anak-anak, tetap semangat belajar. Jangan lupa untuk mengerjakan tugas yang telah Miss berikan. Oke, semangat. All the best.